Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brilian Fahrudin, guru BK SMA Negeri 1 Tulungagung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Kali ini saya akan menampilkan video konseling individual teknik rasional emotif imagery. Check it out. Waalaikumsalam. Masuk Mbak Vina? Bisa? Kan duduk, milih tempat mana yang nyaman. Mbak Vina, kelas 11 MIPA 5 ya. Bapak tadi WA sekretaris minta tolong menyampaikan ke sampean, kalau sampean masuk silakan berbuka ya. Mbak Vina, sebelumnya terima kasih sudah memenuhi panggilan Bapak untuk berbuka. Kita hari ini ingin mengadakan konseling itu ya. Tapi sebelum memulai kegiatan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali kegiatan konseling ini dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berdoa kita mulai. Baik, berdoa selesai. Sebelumnya Mbak Vina, mengawali kegiatan kita hari ini, Bapak minta tolong ya untuk mengisi ini daftar siswa binaan. Silakan diisi dulu mulai dari harinya, kemudian nama, lalu kelas. Oke Mbak Vina, hari ini gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang meskipun akhir-akhir ini kita tahu lah sejak hari Minggu itu sudah tidak ada panas matahari, hujan terus tidak berhenti. Di beberapa titik di Tulungagung itu ada yang dengan banjir, lalu di Trenggalek itu malah justru lebih parah. Baik, sedikit Bapak jelaskan ya terkait dengan apa itu konseling. Konseling itu merupakan bantuan yang diberikan guru BK kepada konseling. Konseling itu istilahnya dari siswa. Jadi Mbak Vina itu sebagai konseling. Ya. Saya ulangi, proses bantuan yang diberikan guru BK kepada konseling untuk membantu memecahkan masalah konseling secara mandiri. Jadi di sini Bapak tidak boleh memberikan nasihat, tidak boleh memberikan saran ke sampean. Jadi yang memecahkan masalah adalah sampean sendiri sebagai konseling. Itu ya. Ada waktu yang harus kita sepakati bersama. Jadi tidak bisa konseling itu terlalu singkat atau terlalu lama. Ya. Dan kebetulan Bapak nanti jam sekitar jam 8:30 ada rapat dinas di ruang guru. Jadi perlu ada persiapan juga untuk mengikuti rapat dinas di ruang guru. Ini sepakat ya, untuk waktu kira-kira 50 menit cukup? Cukup ya? Oke, baik, kita sepakati untuk proses konseling kita durasinya sekitar 50 menit. Gini Mbak Vina, beberapa hari yang lalu Bapak itu melihat absen sampean secara berturut-turut, kalau nggak salah 3 atau 4 hari itu sampean tidak masuk tanpa keterangan. Itu kenapa? Apa masa? Gak mungkin loh kalau tidak ada apa-apa kemudian tidak masuk kelas atau masuk sekolah. Gini Mbak, dalam proses konseling itu Bapak punya kode etik. Kode etik menjaga kerahasiaan apa yang sampean
alami. Masalah-masalah yang sampai miliki itu Bapak simpan baik-baik. Jadi Mbak Vina tidak perlu takut ketika bercerita dengan Bapak, karena tidak mungkin Bapak membocorkan masalah sampean, baik itu ke guru BK, teman Bapak sendiri, atau ke guru lain, terlebih malah ke teman-teman. Jadi tidak mungkin Bapak memberitahu itu. Mbak Vina harus yakin kepada Bapak bahwa rahasia Mbak Vina Bapak jaga. Itu ya. Jadi ketika rahasia Mbak Vina Bapak jaga, Mbak Vina nanti sampaikan semua unek-uneknya Mbak Vina. Jangan ada yang ditutupi, jadi harus terbuka. Itu ya. Dan kondisi orang tua sudah berpisah, tapi saat ini sampean sudah bersama Pak D dan Ibu D. Saya gini Pak, mungkin saya rasanya itu sepi ya. Saya rasa sepi kayak walaupun banyak orang di sekitar saya tuh merasa sepi, kayak ada yang kosong gitu. Oke, berarti seperti ada yang kosong. Ya. Perasaan kosong itu kira-kira disebabkan oleh apa? Karena perpisahankah dari orang tua atau dari pihak Pak D dan Bu D? Sebenarnya pada sama budaya itu baru Ah, di desa itu baru, tapi tetap saja kayak kebaikan mereka tuh saya rasa bentuk suatu amanat dari orang tua saya, karena saya nggak tinggal sama orang tua saya titipkan. Jadi kayak kebaikan mereka tuh rasanya tuh jadi beban buat saya. Oh, justru jadi beban. Ya. Saya ada video yang bisa sampean lihat ini terkait dengan perasaan kesepian, bagaimana kita menyiasati sih sebenarnya, meskipun tidak apa ya, mungkin tidak setiap orang tidak bisa langsung menerapkan, tapi kita bisa melatih diri kita atau mencoba melakukan hal ini, itu ya. Dilihat bersama ya. Nah, tetapi penjelasan dari videonya, kalau misalkan kita kadang kan tidak selamanya kita itu merasa sepi, kan terkadang muncul merasa sepi itu di waktu-waktu tertentu. Kita bisa menyiasatinya sebenarnya. Itu tadi di video sudah dijelaskan, bisa nonton YouTube, bisa bertemu dengan teman. Nah, ini sampai juga harus buka diri. Itu kemudian bisa, kalau sampai suka nge-game itu bisa nge-game, mabar sama teman-teman juga seru gitu ya. Gitu ya Bina. Jadi
eh, ini Bapak akan mengajak konseling. Konseling itu ada strateginya. Dalam strategi konseling itu ada yang namanya rasional emotif imagery. Itu salah satu strategi atau teknik dalam konseling. Teknik itu digunakan untuk mengubah keyakinan, mengubah anggapan negatif sampean terhadap kurangnya perhatian orang tua yang menyebabkan sampean ini merasa sedih. Ya. Bapak tidak bisa kalau mengembalikan kedua orang tua sampean secara utuh, meskipun itu mungkin keinginan Mbak Vina, walaupun saya rasa sangat mustahil, ya. Iya, kita tidak tahu. Cuma yang bisa ditekankan adalah mengubah keyakinan Mbak Vina dan tanggung jawab Mbak Vina terhadap diri sendiri. Gitu ya. Yang lain diletakkan harganya Mbak, biar nggak bisa. Sekarang begini, Mbak Vina saya minta untuk memposisikan dirinya secara nyaman, hidupnya secara nyaman. Mungkin bisa menghadap ke Bapak agak diserongkan di kursinya. Nah, baik, saya tak juga posisikan diri biar relax. Sudah nyaman ya? Oke, Mbak Vina. Sekarang Bapak minta Mbak Vina untuk memejamkan mata terlebih dahulu. Oke, tenangkan pikirannya. Tarik nafas melalui hidung, keluarkan perlahan melalui mulut. Silakan diulang lagi. Tarik nafas melalui hidung, kemudian keluarkan melalui mulut. Baik, Mbak Vina. Coba Mbak Vina bayangkan terlebih dahulu mengenai peristiwa-peristiwa masa lalu yang sudah Mbak Vina hadapi, sehingga Mbak Vina merasa kesepian. Bayangkan sejenak peristiwa apa yang pernah terjadi yang membuat Mbak Vina merasa kesepian. Setelah mengikuti konseling ini, apa yang Mbak Vina rasakan? Lebih baik dari sebelumnya. Lebih lega, lebih plong. Ya meskipun ini masih pertemuan pertama, tapi itu sudah merupakan hasil yang positif untuk Mbak Vina. Ya, meskipun yang namanya konseling itu tidak 1-2 kali. Ini coba Mbak Vina isi dulu namanya. Silakan diisi dulu Mbak. Nah, jadi Bapak minta ketika sampai di rumah sampai berlatih tidak, berlatih yang sudah dilakukan tadi, membayangkan apa yang peristiwa yang terjadi, terus kemudian misalkan peristiwa negatif gitu ya, sampai bayangkan itu, kemudian sampai menenangkan diri sejenak, terus membayangkan lagi apa yang dulu pernah dirasakan ketika bersama orang tua. Memang di dalam proses konseling ini tidak langsung jadi bim salah bim. Kita butuh proses. Baik, Mbak Vina, mungkin untuk sebagai penutup kegiatan kita hari ini, kita tutup dengan bacaan doa agar mendapatkan keberkahan dari Allah. Berdoa mulai. Persiapan rapat di ruang guru, rapat dinas, Mbak Vina bisa kembali ke kelas, itu ya. Baik, silakan bisa kembali ke kelas. Ya, Terima kasih, Pak. ya sama-sama Mbak.